Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di channel ini bersama gua Robi. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya, dalam keadaan yang bahagia selalu. Ya, jadi di kesempatan kali ini gua akan nge-review atau mencoba atau berbagi pengalaman gua nyoba untuk ngasah pisau menggunakan asahan pisau otomatis ini. Ada juga sih yang manualnya dari Ekoko kayak gitu. Nah, asalnya kayak gini. Nah, coba kita akan bahas dari ininya dulu ya, packingnya dulu. Jadi di sini itu simple packingnya, cuman ada bungkus kardus kayak gini doang. Di sini tulisan Ekoko, terus di sampingnya petunjuk-petunjuk. Nih, tapi ini semuanya bahasa Cina, bahasa Mandarin. Kita nggak tahu. Nanti kita bisa tahu itu pakai Google Translate. Terus mode kamera. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian depannya, dalamnya, itu juga simple banget. Nah, cuma gini, terus kita gini doang, terus kita ambil. Nah, akhirnya cuma kayak gini doang. Nah, ini dalamnya kita buka isinya. Ini nanti buat alasnya, karena kalau misalnya ada isian batu itu nanti harus dibasahin dulu, sama pisaunya juga akan dibasahin dulu. Nah, ini batunya, batu buat ngasahnya nih kayak gini. Ini kasar ya, kasar kayak, tapi nggak terlalu kasar. Ini kasar. Nah, terus di sini itu udah ada anti slipnya. Nah, ini ada anti slipnya, jadi kita nggak perlu alasin lagi dengan bahan-bahan yang keset gitu. Di sini udah anti slipnya, jadi nanti bisa kita lihat di anti slip. Nah, terus di sini itu ada 3 asahan. Yang pertama ini halus, terus yang ini kasar, nah yang ini baja. Nanti kita akan coba satu-satu. Kalau misalnya kita habis asah dengan pisau yang ini, yang paling halus ini gimana hasilnya, kalau misalnya dengan yang kasar ini gimana hasilnya, dan kalau misalnya dengan yang baja ini gimana hasilnya. Di sini juga Ekoko. Terus bahannya itu plastik. Nah, ini plastik kopong gitu. Ini juga udah ada anti slipnya, bisa dilihat ada anti slipnya atas bawah, yang bikin nanti dia juga nggak perlu kita asahin lagi. Terus di sini ada logo Ekoko-nya. Nah, ini ada logo Ekoko-nya di sini. Nah, terus udah gitu aja. Terus di sini ada lubang yang nggak tahu apa. Oke, saatnya kita coba. Jadi ini kita ke Google Translate, terus translate Cina ke Indonesia kayak gini. Nah, ini ntar kelihatan nih di sini translate. Nah, instruksi produk, buka tutup rautan, terus partitif fungsi alur-rautan, maksudnya ada beberapa jenis pengasah ya. Terus keluarkan batu asah dari balikan dari tempatnya, terus basahi dengan air ya sebelum dipakai, terus cuci dengan air setelah digunakan, sama nih tutup lagi tutupnya gitu. Nah, ini bisa dilihat. Ini pisaunya, pisau ya biasa lah ini ya. Nih kalau kita lihat dia tuh, nah gini itu dia tuh gak kepotong-potong, tanpa tekanan tuh dia cuman kayak gini doang, nggak kepotong. Nah, kalau dipencet banyak tomatnya tuh. Nah, soalnya kertas juga sama nih. Coba ya kita ini juga nggak bisa ya. Nah, oke, 2 percobaan dengan pisau yang kurang tajam ini ternyata nggak bisa. Kita akan coba mulai dari yang ini dulu, dari yang paling ringan dulu atau lembut dulu. Gua lihat di internet gini doang sih. Nah, ini kekurangannya adalah nanti si pisaunya ini akan lebih tipis karena dia digerus isinya itu. Bahayanya gitu. Nah, gue lihat kalau misalnya ngasah pisau itu, jari jempol yang ini sama telunjuk ini dimasukin, dipegang di pisaunya kayak gini,
terus ini dijepit kayak gini. Nah, terus kita asah kayak gini. Nah ini udah. Ya udah, saatnya kita coba dengan tomat yang tadi ya. Wah, udah lumayan. Udah langsung bisa motong guys dia. Coba dengan kertas, apakah dia sudah bisa memotong? Sudah lumayan nih. Sudah lumayan besar ya. Udah bisa motong. Tapi itu kerabas aja kali ya. Coba ini. Masih belum ya. Tomatnya kepotong. Coba tomatnya kita iris begini. Apakah dia sudah bisa? Ya masih begini sih ya. Itu masih belum juga. Nah sekarang kita coba asahan yang kedua teman-teman, yang ini yang agak kasar ya. Coba lagi kayak tadi. Ini agak susah nih, ditekan banget, dipegang banget di asahannya. Ini dia akan kayak gini teman-teman, kayak jadi pas di bagian bawahnya kalau lihat tuh, nah ini kayak ada asahan baru gitu kan, nih yang kena cahaya tuh. Nah tuh, jadi dia pas lagi kegerus tuh kayak buat sisi pisau yang baru gitu yang tajam. Kelihatan kan ada besi-besi yang masih bagus mulus nih di atas ini nih. Nah kayak gitu. Nah ini udah 10 menitan teman-teman, udah gua asah. Coba ini gua potong. Nah dia masih belum itu ya, masih belum tajam. Nah dia masih kayak gini nih, tuh masih kayak gitu dia, masih belum potong, masih cuman dapat tekanan doang. Padahal ini lumayan ya, apalagi kertas ya. Ini make yang kasar, asahannya kasar. Nah kertas juga kenapa nih kertasnya. Nah sekarang coba kita asah make yang baja teman-teman. Kita coba akan asah make yang ini terakhir, yang baja. Nah, ini lebih lumayan nih, ada seret-seret yang kasar. Nah ini udah tinggal 32 detik lagi. Oke, kita coba terus ya. Ini kalau pakai yang baja lebih enteng nih tariknya, tapi kok kayak kagak ngaruh ya. Sebenarnya pas saya coba itu kayak nggak ngaruh gitu. Maksudnya nggak lebih tajam, apa salah ya tekanan. Tapi kalau pas lihat-lihat di YouTube-nya Kokonya sendiri juga cuma diginiin doang. Tapi mudah-mudahan ini tajam nggak. Nah ini nih mana fokusnya. Ini udah selesai, time's up. Oke, sekarang gimana hasil penampakannya? Kayak gini. Nah ini di ujungnya nih kayak lebih tipis gitu ya, tapi kita coba. Nah apakah berhasil? Kita coba dengan tomat yang tadi nih, yang ini. Kita akan coba. Tidak bisa juga, melenyet saudara-saudara. Ya, jadi gimana nih kesimpulannya? Tapi nyatanya emang gak bisa, apa salah caranya? Ketahui ya, coba nanti akan saya lihat-lihat lagi caranya. Tapi ini bener-bener loh nggak bisa. Tapi ini baru yang asahan ya, 10 menit loh. Ini buat motong kertas apalagi. Kepotong sih, tapi nggak potong kertas, potong aja.
ini pakai masak kan, tapi kita buat makan sayur ya, bukan buat makan. Ini juga kerenjang. Ini kurang. Sekarang saatnya kita pakai ini, pakai batu ini. Mungkin nanti bisa. Kita akan pakai batu ini. Sebelumnya kita basahin dulu. Kita basahin dulu airnya. Mudah-mudahan dengan batu ini ini juga caranya tuh agak unik. Ini dipegang begini, terus ini dipegang gini. Ini kita pastikan gak selip. Terus ya, nah bener-bener kayak kita ngasah tuh dari si ujung-ujungnya ini harus kena ke batunya. Ingat. Nah ini masing-masing harus 10 menit. Ini sebenarnya harus kayak gini teman. Ini jalan sih ya, batunya ternyata nggak anti slip juga. Tuh jalan karena licin ya, tapi kan dia harusnya anti slip mana aja dong. Tuh dia oh yang sebelah sini nih dia anti slip nih, tapi yang sebelah sini masih licin karena permukaan plastik ini kayaknya lebih menonjol, jadi si karetnya ini nggak mengcover menonjol si plastik yang sebelumnya, jadi yang ujungnya masih jalan-jalan. Tapi kalau yang depan sini masih agak lumayan keset. Oh ini kayaknya kecuali mungkin kayak gini aja. Ini kita juga buat 10 menit teman-teman. Sisanya terus iya, batunya lagi-lagi ya, dia kayak ganti slip gitu. Nah ini kita balik, dia tuh batunya kayak pecah-pecah gitu dah. Kayaknya si wheel gue batunya nggak pecah-pecah, nggak tahu dan. Nah ini coba ya, udah coba lagi. Apakah usaha mengkhianati hasil? Kita akan lihat nanti jawabannya ya. Apakah memang usaha tidak mengkhianati hasil? Nah kalau pengalaman saya sih usaha banyak yang mengkhianati hasilnya ya. Itu kenapa kita harus selalu ingat dan percaya akan adanya takdir gitu. Jadi walaupun kita ekspektasi kita itu nggak bisa kita dapatkan hasilnya, itu bagian dari takdir. Tapi yang penting kan proses kita menjalani untuk sampai ke takdir itu, kita tetap usaha yang maksimal kan kayak gini. Jadi kalau misalnya hasil itu Allah yang menentukan. Jadi takdir itu mengurangi kekecewaan kita. Coba kita nggak percaya sama takdir, sekalinya kita udah usaha keras terus ternyata hasilnya gagal, kita pasti akan kecewa kan. Nggak mau lagi dah kerja keras lagi. Nah cuman dengan ada takdir sebagai umat muslim, ya kita tetap diminta Allah untuk berbuat yang terbaik, usaha yang terbaik. Soal hasil Allah menentukan. Jadi dengan adanya percaya dengan takdir ya kita nggak akan menyerah walaupun usaha kita seringkali nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan. Begitu teman-teman. Sama dengan mengasah pisau ini nih, apakah nanti hasilnya akan benar dan apakah memang cara saya yang salah? Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Ini kenapa saya beli asahan pisau, karena saya suka masak kalau ada istri, tapi kalau sendiri bingung juga sebenarnya, ada temennya. Nah oke, ini udah selesai. Oke kita bersihin dulu. Jadi dia tuh kayak semen gitu, tuh kayak semen gitu. Tapi kalau kena cairan hancur gitu. Lah tadi katanya suruh airin padahal ya, tapi kalau dicairin hancur. Nah ini PR juga nih teman-teman. Ini jadi PR mungkin ya, bisa jadi PR bisa jadi enggak ya, tergantung orang. Cuman buat saya pribadi ini jadi pekerjaan tambahan aja gitu.
harus dibersihin lagi batunya si Wilgos. Soalnya enggak, kan ekspektasi kita ngeliat batu yang dipakai buat asah kualitasnya sama ya, ternyata dari Ekoko ini ternyata kualitasnya seperti ini, hancur teman-teman batunya. Di pinggir-pinggir dia juga hancur teman-teman. Hancur dia, hancur begitu kayak semen gitu jadinya, benar-benar empuk banget lagi. Tuh empuk banget tuh. Juga harus kita bersihin. Airnya juga nampung ternyata di dalam. Jadi kita basahin aja dulu. Nah, biar dia jadi cairan. Ya gitu teman-teman. Kita kasih cairan dulu nih tisunya. Nah, terus kita tekan dia cair, jadi lebih gampang dibersihin. Akan coba potong. 10 menit loh. Ya, banyak dan masih belum kepotong teman-teman. Tuh, cuma gitu doang. Nah, ini harusnya, ini soalnya keras loh. Tomat kecil gini, baby tomat gini, baby tomatoes. Ini keras, harusnya kalau keras dipotong lebih gampang daripada yang lembek. Tuh, udah kepotong. Ini mah jadi kayak pisau sulap ya, pisau debus ini mah. Tapi kalau misalkan kena kulit ngeri juga sih teman. Nah, harus ditekan banget ya baru kepotong. Oke, sekarang kita coba kertasnya. Ini kita bersihin dulu. Tuh tisu ini nggak kepotong, tisunya nggak kepotong. Nah, coba. Ya lumayan lah kalau pas mah, lumayan. Ini ya. Ya lumayan tuh. Ya kagak, lumayan deh. Coba yang ini ya. Nah lumayan tuh. Oke, jadi kesimpulan saya pakai mengasah pisau Ekoko ini, kesimpulannya si batu ini sih yang masih lumayan lah, walaupun nggak terlalu signifikan banget hasilnya, nggak terlalu terasa banget. Ini bisa dilihat. Ya kan kayak gini. Mungkin kalau misalnya nilai dari 10 ya, ini mungkin 7/10. Karena pertama kita nggak dapat manual booknya, nggak dapat petunjuknya di kardus, terus kardusnya bahasa Cina, terus ini juga build quality-nya ini plastik kopong, terus anti slipnya ini anti slipnya ini nggak bekerja dengan baik, ini juga. Apalagi batunya ini yang harus kita pasang stay di tempat gitu, biar kita bisa bolak-balik si pisau ini pas ngasah gitu. Itu juga nggak bekerja dengan baik. Terus batunya ternyata hancur, yang mana mungkin nanti kalau ini akan sering dipakai, ini bakal cepet habis, kita bakal beli lagi Ekoko. Nah, terus dia untuk motong tomat yang keras aja itu nggak bisa langsung straight gitu. Terus pisau itu harus digini-gini banget. Itu mungkin kekurangannya. Kelebihannya mungkin ini simple ya, terus ringan, saya bawa mana, terus pengaplikasiannya mudah, terus dia udah ada anti slip, jadi kita nggak perlu ngasih yang kayak serbet atau benda-benda keset lainnya untuk ngebantu si asahan untuk stay di tempat. Jadi begitu kesimpulannya. Ini nilainya 7/10. Jadi kalau misalnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ngasah pisau dengan harga yang terjangkau, nanti akan saya kasih linknya di deskripsi. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan profesional, lebih baik membeli batu asahan atau asahan yang lebih profesional juga, yang harganya lebih bagus, terus reviewnya lebih bagus gitu, mungkin akan lebih bagus kayak gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan rumah tangga aja, terus pisau-pisaunya juga bukan pisau-pisau yang bagus gitu, untuk sekedar cukup bisa motong walaupun tanpa ada estetik gitu, nggak perlu motongnya halus-halus banget, itu bisa pakai ini gitu. Jadi mungkin cukup sekian video sharing tentang asahan pisau ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.